Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah Perencanaan dan Inovasi Pembelajaran IPS. Dosen Miss Rosulaswari MPD, kelas Tadris IPS B semester 5, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Kudus. Dalam video pembelajaran kali ini, kami akan memaparkan materi kami, yaitu tentang analisis kompetensi dasar 3.4, menganalisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang dari awal kemerdekaan sampai awal reformasi, dan kompetensi dasar 4.4, menyajikan hasil analisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang dari awal kemerdekaan sampai awal reformasi. Pembahasan yang pertama yaitu berkaitan dengan masa awal kemerdekaan. Sebelum peristiwa proklamasi terjadi, terdapat berbagai peristiwa sebelum proklamasi, yaitu yang pertama, Jepang tunduk kepada sekutu. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom yang bernama Little Boy oleh Angkatan Udara Amerika Serikat yang menjadi bagian dari pasukan sekutu. Belum habis rasa terkejut dan ketakutan rakyat Jepang atas serangan bom atom pasukan Amerika Serikat tersebut, kembali pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dihancurkan dengan bom atom Fat Man. Untuk menghindari kehancuran di pihak Jepang yang lebih mendalam, maka pada tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar Jepang Hirohito memerintahkan untuk menghentikan perang dan mengakui menyerah kepada sekutu. Di atas geladak kapal perang Amerika yang bernama USS Missouri yang datang berlabuh di Teluk Tokyo. Dengan demikian, di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Untuk peristiwa selanjutnya yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, para pemuda berseragam masuk diam-diam ke rumah Bung Karno. Soekarni diikuti beberapa pemuda bersenjata menjemput paksa Bung Karno bersama istrinya, Nyonya Fatmawati dan putranya Guntur. Bung Karno dan keluarga yang telah dibawa keluar para pemuda kemudian masuk ke dalam mobil yang di dalamnya sudah ada Bung Hatta. Mereka kemudian duduk di belakang berempat, sedangkan Soekarni duduk di depan di samping pengemudi yaitu Winoyo Danu Asmoro. Mereka dibawa sekelompok pemuda dan anggota tentara PETA di bawah pimpinan Soekarni. Di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo bertemu dengan Soekarno, Hatta, Soekarni, Sudancho, Subeno, dan Sutarjo yang tengah melakukan perundingan. Mereka sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan segera diumumkan di Jakarta. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Soekarno dan Muhammad Hatta dikembalikan ke Jakarta pada Kamis 16 Agustus 1945. Malam hari sekitar pukul 21.00, rombongan berangkat dengan 3 buah mobil kembali ke Jakarta. Malam itu, peristiwa bersejarah terjadi, yaitu perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung tanpa disaksikan Maida sebagai tuan rumah yang mengundurkan diri dan tidur di lantai 2 rumahnya. Soekarno dan Muhammad Hatta merumuskan proklamasi di ruang makan rumah Maida. Setelah selesai, rumusan teks proklamasi tersebut dibawa ke ruang depan tempat berkumpul tokoh-tokoh Indonesia lainnya. Selanjutnya, konsep teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Pengetikan naskah menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan Al-Jerman milik Mayor Herman Kandeler. Teks inilah yang kemudian dikenal sebagai teks proklamasi yang otentik. Untuk selanjutnya yaitu peristiwa proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia sendiri dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945, di mana teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat.
Setelah berakhirnya pembacaan teks proklamasi, acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Suhud mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengikatnya pada tali dengan bantuan Sudanco Latif Hindaningrat. Bendera dinaikkan perlahan-lahan, tanpa dikomando, para hadirin spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya yaitu masa Orde Baru yang meliputi perkembangan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru tersebut. Kehidupan politik pada masa Orde Baru. Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun tersebut. Dalam masa 32 tahun, dalam kepemimpinannya, banyak kebijakan yang berpengaruh cukup sangat besar pada proses berjalannya negara Indonesia tersebut. Kebijakan politik dalam negeri. Kebijakan politik dalam negeri dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelaksanaan pemilu pada tahun 1971. Pemilu yang telah diatur
dengan SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan diselenggarakan pada tahun 1971 ini. Yang kedua yaitu penyederhanaan partai politik. Yang ketiga yaitu dui fungsi ABRI. Yang keempat yaitu pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila, perkembangan kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru, yaitu pemerintahan Orde Baru mempunyai slogan yang mengungkapkan fokus utama mereka dalam memperlakukan kebijakan ekonomi, yakni trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan diciptakan karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada tahun 1966. Kurang lebihnya sejumlah 650% setahun. Beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Orde Baru ialah Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Pada April 1969, pemerintah merancang Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita dengan tujuan untuk meningkatkan sarana dalam ekonomi, kegiatan ekonomi, dan kebutuhan sandang serta pangan. Sistem Repelita akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. Repelita 1 pada tanggal 1 April 1969, 31 Maret. Demikian video pembelajaran dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.